Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arinaran dalam acara podcast Pertanyaan dan Obrolan Dunia Kesehatan. Oke, podcast kita kali ini membahas tentang demensia. Yang beberapa hari yang lalu kita sedang memperingati Hari Alzheimer sedunia. Ya, sudah bersama saya kali ini ada Dr. Intan Yuliasari, spesialis saraf. Beliau merupakan narasumber kita hari ini yang akan membicarakan atau berbincang tentang demensia. Apa itu demensia? Nanti akan kita bahas bersama dengan dokter. Ya, selamat datang dokter. Ya, selamat siang. Ya, kita kemarin itu kan sedang memperingati Hari Demensia atau Alzheimer sedunia. Ya, dan ya Alzheimer itu tidak jauh-jauh dengan demensia. Ngomong-ngomong sama demensia, sebenarnya demensia itu apa, Dok? Terima kasih Mas Hari. Jadi podcast kali ini spesial ya karena bertepatan dengan Hari Alzheimer sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September kemarin. Dan kalau pertanyaannya apakah itu demensia? Jadi demensia adalah suatu sindrom yang ditandai adanya disorientasi ingatan atau memori, proses berpikir, proses perilaku, dan adanya penurunan kemampuan aktivitas fisik sehari-hari yang bersifat progresif. Oh gitu. Oke, itu tadi demensia ya. Kemudian kan ada demensia, ada Alzheimer, ada pikun. Itu sebenarnya mereka sama atau beda? Beda ya. Jadi sebetulnya bukan masalah sama atau beda ya. Jadi kalau untuk secara istilah umum demensia merupakan suatu kepikunan. Tapi kalau demensia sendiri kan adalah suatu sindrom ya Mas. Jadi ada beberapa gejala, ada gejala gangguan kognitif, gangguan perilaku, gangguan memori yang bersifat progresif dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan Alzheimer sendiri itu merupakan salah satu penyebab dari demensia itu sendiri yang disebabkan karena adanya proses degeneratif. Jadi misalnya ada pasien sakit stroke-nya stroke sumbatan itu juga bisa menyebabkan demensia. Jadi namanya demensia vaskuler. Jadi ada demensia Alzheimer, demensia vaskuler, demensia frontotemporal, demensia Parkinson gitu. Oh, berarti Alzheimer ini bagian dari demensia ya. Dan itu menempati jumlah yang paling banyak. Paling banyak ya. Oke, ngomong-ngomong demensia ini, penyebab demensia itu sendiri yang mengalami sindrom tadi itu apa saja, Dok? Ya itu kan merupakan akibat dari proses penuaan ya atau adanya proses degeneratif. Jadi ada beberapa faktor resiko. Ada faktor resiko yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Faktor resiko yang bisa diubah misalnya hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus. Kalau yang tidak bisa diubah misalnya umur, jenis kelamin, sama genetik. Oh gitu. Sedangkan tanda-tanda orang mengalami demensia itu kan pasti ada tuh tanda-tandanya sebelumnya itu beberapa bulan atau beberapa hari gitu kan. Untuk tanda-tanda orang yang akan mengalami demensia itu apa, Dok? Tanda-tanda demensia ya terutama Alzheimer ada 10 ya Mas. Jadi yang pertama adalah adanya gangguan memori atau gangguan ingatan. Jadi dia sering mengulang-ulang pertanyaan. Dan yang kedua adalah sulit fokus. Misalnya dia seorang ibu rumah tangga yang biasanya memasak. Jadi dia sudah lupa tata cara memasak itu bagaimana. Terus tadi yang ketiga adalah dia mulai kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dia misalnya seorang sopir yang bisa menyetir. Jadi dia sudah lupa tata cara menyetir itu bagaimana gitu. Jadi yang keempat ya disorientasi. Jadi dia sudah lupa ada disorientasi waktu, tempat, orang. Jadi dia sudah tidak bisa mengenali misalnya ini pagi, ini siang, ini malam, gitu kan. Dan yang kelima tadi ya itu adanya gangguan kemampuan visuospasial. Jadi dia tidak bisa membedakan warna, tidak bisa membedakan ini sendok, ini garpu. Misal sedang menuang teh, dia tidak pas di cangkirnya gitu. Nanti yang keenam ya, adanya gangguan berkomunikasi. Jadi dia sudah kesulitan untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk membuat kalimat. Jadi yang ketujuh, jadi dia sering meletakkan barang tidak pada tempatnya. Jadi dia kadang sering
menuduh orang, jadi punya waham curiga, misalnya seseorang mengambil barang punya dia, padahal dia sendiri yang lupa. Jadi yang ke-8 tadi ya, dia sudah mulai menarik diri dari pergaulan. Jadi dia sudah tidak mau lagi misalnya ikut-ikut acara keluarga, misalnya acara pengajian atau misalnya kumpul-kumpul dengan teman gitu. Jadi yang ke-9 tadi ya, itu salah mengambil keputusan. Jadi dia sudah tidak bisa lagi misalnya menghitung uang atau misalnya dia berbelanja salah untuk membayarnya gitu. Jadi yang ke-10 ya, yang terakhir itu adalah mulai ada gangguan perilaku dan kehilangan hobi. Jadi dia misalnya dulunya orangnya pendiam, sekarang dia jadi misalnya lebih agresif, lebih mudah tersinggung, mudah emosi, gampang marah kayak gitu. Oke, itu tadi 10 tanda-tanda orang mengalami demensia ya. Kan demensia ini biasanya dialami oleh orang tua nih. Biasanya usia berapa itu orang bisa mengalami demensia? Rata-rata mengalami demensia di atas 65 tahun ya Mas ya. Tapi ada juga yang di bawah 65 tahun ada juga. Oh, ada juga. Kemudian saya ini ada usia 40, tapi dia pelupa nih. Dan pelupanya nggak dari dulu sih, baru-baru ini aja dia suka lupa gitu kan. Apakah itu tanda-tanda demensia atau memang ya lupa aja gitu? Kalau cuma lupa saja sih belum tentu bisa disebut demensia ya, karena kan itu sindrom ya, jadi ada beberapa gejala. Dan mungkin kalau lupa sesekali sih masih wajar ya, tapi kalau sudah berkali-kali ya mungkin perlu pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Dan mungkin lupa kalau mungkin kurang minum atau kurang tidur kan juga bisa lupa. Jadi pada pemeriksaan lebih lanjut, ada pemeriksaan fisik, neurologis. Jadi perlu pemeriksaan yang lebih lengkap gitu ya untuk menentukan apakah ada pemeriksaan yang perlu dilakukan ya, serangkaiannya. Oke, demensia ini berarti bisa dicegah nggak dok? Jelas bisa ya. Jadi untuk pencegahannya adalah harus menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi minimal harus aktivitas fisik, harus olahraga minimal setengah jam sehari tiap hari gitu kan. Makan yang seimbang, hindari rokok, hindari alkohol, terus kurangi berat badan yang berlebih, tidur yang cukup, dan harus mengelola stres ya. Dan satu lagi ini Mas, melakukan kegiatan yang mengasah otak. Jadi misalnya bermain TTS, catur atau melukis ya. Dan melakukan juga aktivitas yang untuk kesehatan mental. Jadi ya dia harus bersosialisasi, misal kumpul sama teman atau liburan gitu. Gitu. Oke, itu tadi perbincangan kita tentang demensia. Mungkin dari Ibu ada nggak kata-kata untuk sahabat PH di rumah yang ya untuk mencegah demensia atau Alzheimer? Ambil aksi cegah demensia, ambil aksi cegah Alzheimer, dan jangan maklum dengan pikun. Ya, tapi jangan maklum dengan pikun ya. Oke, kita harus selalu periksa keadaan orang tua kita ya, atau diri kita sendiri. Dan harus rutin memeriksakan pemeriksaan secara berkala ya. Berkala ya. Oke, itu saja bincang-bincang kita kali ini bersama Dr. Intan Yuliasari, spesialis saraf. Ya, untuk konsultasi dengan Dr. Intan boleh nanti silakan konsultasi ke Rumah Sakit Permata Hati. Jadwalnya bisa dilihat di bawah. Itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Permata Hati, jai visi misi muliamu, pelayanan kesehatan bermutu dan profesional. Rumah Sakit Permata Hati, tempat kami berbakti, berjanji tulus mengabdi adalah komitmen kami. Luruskanlah tujuanmu.